Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Basuki Rahmat, mahasiswa PPG PGSD Universitas Negeri Manado, Angkatan 2 kelas 1 tahun 2020. Berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan pada uji kinerja atau UKIN pada tanggal 23 November 2020. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah luar biasa. Ya, semoga kita tetap diberi kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan selalu belajar di rumah, karena pada saat sekarang ini ya kita masih dalam masa pandemi. Jadi banyak-banyak belajar di rumah. Dan sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Coba Irgi pimpin teman-temannya untuk berdoa, nak. Seluruhnya siap, gerak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah berdoa. Sekarang Bapak akan mengabsen peserta siapa-siapa yang hadir hari ini. Coba Amel Putri Cahyani. Hadir Pak. Andika. Hadir Pak. Asti Widamayanti. Hadir Pak. Elsa. Sartika. Bintani. Nisa. Takdim. Irgi. Ya, jadi saya lihat di sini semuanya hadir di anak-anak. Alhamdulillah. Oke. Saya mau tanya dulu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, coba semua anak-anak berdiri dulu semua, nak. Oke, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, duduk nak semua. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat anak-anakku pelajaran kemarin? Coba angkat tangan, siapa masih ingat? Coba Irgi. Sumber daya alam dan kaitannya dengan lingkungan. Ya, betul sekali. Yang kemarin kita pelajari adalah sumber daya alam dan kegiatan dengan lingkungan. Sekarang kita belajar tema 4
berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya, pertama, setelah membaca cerita teks bacaan, peserta didik dapat menuliskan 5 tokoh dalam cerita. 2. Setelah mendengar penjelasan tentang jenis-jenis pekerjaan, peserta didik dapat menemukan perbedaan antara 2 jenis pekerjaan. 3. Setelah menyimak video tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, peserta didik dapat menjelaskan cara menangkap ikan. 4. Setelah mengamati gambar tentang kegiatan ekonomi, peserta didik dapat membandingkan jenis-jenis kegiatan ekonomi. 5. Setelah mengamati lingkungan sekitar, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara rinci. Oke, coba kasih naik bukunya dulu nak. Ya, kita jawab dulu itu di atas. Tuliskan kegiatan-kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu. Bapak kasih waktu 5 menit. Coba dikerja semua. Coba dikerja nak. Tuliskan kegiatan-kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu. Melihat. Oke, sudah selesai tidak nak pertanyaannya? Sudah. Kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu sudah? Oke, siapa yang sudah selesai? Coba angkat tangan semua. Oke, Sipa. Petani. Ya, petani. Irgi. Nelayan. Elsa. Apa nak? Kegiatan ekonomi. Ya, penjual dan pembeli. Sampah. Pembeli. Ya, pembeli. Jadi itu adalah salah satu kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat kita, yaitu nelayan, penjual dan pembeli. Apalagi tadi? Petani. Ya, petani. Oke. Sekarang coba dilihat. Bacalah teks berikut ini. Ibu Sekar, guru teladan, coba diperhatikan. Dibaca dulu nak. Selama 10 menit. Oke. Siapa yang bisa sebutkan 5 tokoh dalam bacaan Bu Sekar berteladan? Coba. Oke, coba takdir nak. Buni sebagai siswa yang pandai berpuisi, Bu Sekar sebagai guru teladan kepada sekolah, pejabat setempat dan masyarakat sekitar sekolah. Oke, tepuk tangan takdir. Ya. Jadi dalam tokoh bacaan Bu Sekar berteladan, yaitu pertama Buni sebagai siswa yang pandai berpuisi, 2 Bu Sekar sebagai guru teladan, siapa lagi? Kepala sekolah, pejabat setempat dan masyarakat sekitar sekolah. Itu adalah 5 tokoh dalam bacaan Bu Sekar berteladan. Coba pandangan ke depan nak. Kalian tahu apa itu pekerjaan? Siapa yang tahu apa itu pekerjaan? Coba Regina. Pekerjaan adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan uang. Ya, tepuk tangan sampai ke tangan. Ya, jadi pekerjaan adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan uang. Jadi pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, betul sekali tadi. Sekarang coba diperhatikan dulu. Pandangan ke depan. Coba kita amati dulu gambar. Gambar apa ini nak? Petani.
Ya, apa itu? Ya, tepuk tangan untuk Nisa dulu nah. Ya. Jadi petani adalah orang yang bekerja di sawah atau di kebun. Apakah ada barang yang dihasilkan dalam bertani itu nak? Ada. Apa itu? Angkat tangan. Irgi, jagung, siapa lagi? Coba Safira, padi, siapa lagi? Ya tadi, sayur, Elsa. Ya, jagung. Jadi, barang yang dihasilkan oleh petani itu salah satunya adalah padi, jagung, ubi kayu, dan lain sebagainya. Oke, pandangan lagi ke depan. Coba amati gambar. Lagi apa ini nak? Sedang apa ini? Ya, ini adalah pekerjaan apa? Ya, pekerjaan beternak. Ya, oke. Siapa yang tahu apa itu beternak nak? Coba, Ipa. Peternak adalah orang yang memelihara hewan ternak. Ya, jadi peternak adalah hewan yang adalah orang yang memelihara hewan. Oke. Apakah ada barang yang dihasilkan dalam beternak? Contohnya apa? Ya, susu, daging, apa lagi? Telur. Ya, banyak sekali ya nanti. Dan beternak itu banyak sekali. Kalau di sekitar rumah apa yang biasanya diternakkan? Ayam, apa lagi? Bebek, apa lagi? Ya, kambing. Ya, kuda. Oke. Oke, coba kita amati dulu nah ini gambar. Gambar apa ini? Lagi apa? Nelayan. Apa yang orang tuanya di sini sebagai nelayan nak? Oke, takdir. Dia menggunakan apa pada dia memancing nak? Ya, pancing ikan nanti. Oke. Oke, siapa yang tahu apa itu nelayan? Coba, Safira. Apa itu nelayan? Ya, jadi tepuk tangan dulu sama Safira. Jadi nelayan adalah orang yang menangkap ikan di perairan. Perairan ini banyak sekali tadi. Apakah itu di laut? Apakah itu di sungai? Apakah ada barang yang dihasilkan? Ada. Ya, contohnya apa namanya? Ya, ikan. Selain ikan apa lagi? Ya, termasuk rumput laut tadi. Ya, siapa yang petani rumput laut di sini? Orang tuanya. Ya, hampir semua nanti karena kita tinggal di mana? Ya, kita kebanyakan tinggal di daerah pesisir pantai. Oke. Jadi banyak. Tetapi di sini nak kita lihat pada gambar, ya mereka menggunakan apa ini nak? Jaring. Ya, jaring. Tetapi ada beberapa juga manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga ya ekosistem yang ada di laut itu terancam. Ya, seperti apa dia di sini, coba lihat di gambar. Ya, gambar pertama dia menangkap ikan dengan pukat harimau. Gambar kedua dia menggunakan apa nak? Ya, racun sianida. Nah, jadi ini ada bahayanya menggunakan pukat harimau, racun sianida dan menggunakan apa? Ya, bom peledak. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang tidak baik tadi. Ya, yang tidak bertanggung jawab. Karena kenapa? Akibat yang ditimbulkan, coba dibaca. Jadi yang pertama, akibat yang ditimbulkan dari penggunaan pukat harimau, bom peledak, racun sianida, banyak ikan-ikan kecil yang tertangkap sehingga kelangsungan hidupnya terancam. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita menggunakan bom, ya otomatis terumbu karang akan apa? Ya akan rusak. Hanya sudah tidak ada tempat tinggalnya ikan-ikan kecil. Oke, kedua, merusak ekosistem air. Jadi kalau kita menggunakan racun, ya tumbuhan-tumbuhan air akan apa?
ya akan mati. Dan ikan itu makan apa? Ya plankton. Ya, jadi ikan kecil makan plankton. Ikan besar kenapa? Ya, makan ikan kecil. Dan ketiga, banyak spesies ikan yang terancam punah. Jadi kalau ada yang sudah punah, kenapa itu ikan-ikan yang lainnya? Ya, dia juga akan terancam punah. Ya, coba diperhatikan yang masih di gambar. Gambar apa itu di atas anak-anak? Dokter. Siapa yang pernah ke rumah sakit? Ya, kalau kita ke rumah sakit, kita diperiksa oleh siapa, nak? Dokter. Ya, siapa yang tahu apa itu dokter? Coba angkat tangan. Elsa, coba Elsa, apa itu dokter? Ya, dokter adalah orang yang memeriksa pasien. Biasanya, nak, kalau ini dokter, kita di apa biasa kalau kita sakit? Ya, diperiksa tadi. Kalau kita sakit biasanya disuntik atau diberi obat tadi. Oke, ini pekerjaan dokter. Apakah dia menghasilkan barang? Tidak. Ya, dia menghasilkan apa? Jasa. Ya, jasa. Ya, jadi karena dokter pekerjaannya adalah ya dia memeriksa pasien yang sakit tadi. Jadi dokter itu menghasilkan jasa. Karena dia cuma memeriksa orang yang sakit. Oke, pandangan ke depan lagi. Gambar apakah yang di atas anak-anak? Guru. Ya, gambar seorang guru. Ya, siapa yang tahu apa itu guru? Guru adalah orang yang mengajar. Angkat tangan, coba angkat tangan. Coba, ya, Tani. Guru adalah orang yang mengajar siswa. Ya, jadi guru adalah orang yang mengajar di sekolah. Jadi sekolah itu banyak tadi. Apakah di SD, apakah di SMP, ataupun di SMA. Dan guru itu ada juga yang namanya dosen. Dosen juga dia mengajar, bukan lagi namanya siswa, tetapi sudah mahasiswa. Sekarang, ini guru menghasilkan barang atau tidak? Iya. Ya, dia menghasilkan apa? Jasa. Ya, jasa. Oke, coba diperhatikan dulu. Coba kita lihat di gambar. Gambar apakah ini? Ya, Sopir. nah, gambar sopir. Iya. Ya, sopir. Siapa yang tahu apa itu sopir? Angkat tangan dulu, nak. Sopir adalah Angkat tangan. Angkat tangan. Saya. Coba, sabar. Sopir adalah apa? Sopir adalah yang mengantar orang sampai ke tujuannya. Ya, jadi sopir adalah orang yang mengantar penumpang sampai ke tujuannya. Angkat tepuk tangan dulu untuk siapa dulu, nak. Oke, siapa yang biasa naik mobil? Saya. Ya, hampir semua kita naik mobil tadi. Biasanya kita kalau turun ke Makassar, ya kita naik mobil tadi. Dan biasanya kita menggunakan mobil angkutan umum. Ya, oke. Sopir ini dia menghasilkan barang atau tidak? Tidak. Ya, jadi sopir ini tidak menghasilkan barang, cuma menghasilkan jasa karena ya dia mengantar penumpang sampai ke tujuannya. Seperti kalau kita mau turun ke Makassar. Jadi jenis-jenis pekerjaan itu ada dua. Satu, pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya apa? Petani. Petani, peternak, nelayan. Dan kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah dokter, guru, sopir. Ya, sebenarnya masih banyak lagi lah pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Masih banyak sebenarnya pekerjaan. Sekarang, oke, perhatikanlah, simak video di bawah ini cara menangkap ikan yang ramah lingkungan.
menyimak video, ada yang Bapak mau tanyakan. Alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, contohnya apa yang di situ? Kita lihat tadi. Coba, siapa yang bisa? Saya, Pak. Coba Ipa. Jaring insang. Ya, jaring insang. Coba cawang. Mancing ulur. Mancing ulur. Saya, Pak. Ya, Yenti. Rawe dasar dan rawe hanyut. Ya, rawe dasar dan rawe hanyut. Siapa lagi? Saya, Pak. Siapa? Mancing tondo. Pancing tondo. Siapa lagi nak? Ya, Sabila. Hah? Bubu lipat. Ya, buku lipat. Coba Nisa. Kamenet. Apa itu? Kamenet. Ya, kravemet. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua dulu teman-temannya dulu. Oke, siapa yang bisa tahu apa itu kegiatan ekonomi? Siapa yang bisa tahu? Saya, Pak. Ya, coba ditanya nak. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang kebutuhan manusia. Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, tepuk tangan dulu sama kita dulu nak. Oke, siapa yang bisa sebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi? Ada berapa itu lagi? 3. Ada 3. Coba siapa yang bisa sebutkan? Coba Indi. Ya, produksi. Coba ketiga. Ya, distribusi. Apalagi yang satu? Ya, konsumsi. Oke, coba diperhatikan dulu nak pada gambar. Coba diamati dulu gambar. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Siapa yang tahu apa itu produksi? Apa itu produksi? Coba kita lihat dulu gambar. Pastikan. Coba angkat tangan. Oke, siapa yang bisa tahu apa itu produksi anak? Ya, coba cawang. Produksi adalah yang menghasilkan barang. Ya, produksi adalah menghasilkan barang. Tepuk tangan dulu sama cawang dulu. Ya, siapa yang tahu apa itu distribusi? Coba, Ipa. Distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang. Ya, jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Tepuk tangan dulu sambil sambilnya. Siapa yang tahu apa itu konsumsi? Coba Nisa. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang dari produksi. Ya, jadi kegiatan atau memakai dari ya orang atau yang melakukan produksi tadi. Tepuk tangan tuh Nisa dulu nak. Oke, sekarang Bapak akan memberikan contoh. Coba dilihat dulu itu di atas. Jadi produksi itu adalah yang tadi kalian sudah jelaskan bahwa ya kegiatan untuk menghasilkan barang. Coba dilihat pekerjaan apa itu di atas. Ya, petani. Ini petani apa kita lihat di situ? Ya, petani lombok. Petani lombok ini dia menghasilkan apa? Ya, barang. Barangnya apa? Lombok. Oke, sedangkan distribusi ini maksudnya adalah orang yang menyalurkan. Maksudnya di sini biasanya dia adalah seorang penjual. Ya, distribusi. Ya, jadi kita lihat di situ ada yang menjual, ada yang membeli. Ya, distribusi adalah penjualnya. Sedangkan konsumsinya adalah siapa? Ya, pembeli. Siapa yang biasa ke pasar? Sama orang tuanya. Ya, itu tadi. Biasa kita melihat penjual dan pembeli. 3. Ya, sekarang setelah kalian memahami dari apa yang Bapak jelaskan, sekarang Bapak akan membagikan SKPD. Coba dikerjakan halaman 6. Coba dikerja. Buka halaman 6. Ya. Coba buka sana bukunya. Sana bukunya. Ya, dikerja.
Ya, kasihnya bukunya. Kembang. Terus tuh kan. Itu mana anak itu yang Sudah Kak? Ya. Sudah selesai semua KPD-nya? Ya, coba ini dikumpul nah. Tidak KPD teman-temannya. Di mana KPD? Oke, apa yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang angkat tangan dulu semua? Siapa yang bisa? Coba bintangin nak. Ada dua jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan menghasilkan barang dan pekerjaan menghasilkan jasa. Ya, ada dua jenis pekerjaan, pekerjaan menghasilkan barang dan pekerjaan menghasilkan jasa. Apa lagi? Jenis-jenis kegiatan ekonomi, Apa itu contohnya? produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kedua teman kalian dulu nak. Ya. Jadi, yang telah kita pelajari adalah dua jenis pekerjaan, pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan menghasilkan jasa. Pekerjaan menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sebuah benda atau barang, baik benda, barang setengah jadi maupun barang jadi. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang melayani jasa untuk membantu konsumennya. Dan jenis-jenis pekerjaan itu ada tiga: produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi yaitu kegiatan yang bertujuan menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menghasilkan atau mengurangi nilai guna barang untuk pemenuhan kebutuhannya. Oke, setelah kalian memahami dari dua pelajaran tadi, kalian sekarang mengerjakan soal evaluasi yang sebentar Bapak akan bagikan. Coba kalian bekerja soal evaluasinya. Bapak kasih waktu 20 menit. Ya, coba dikerja nak. Ya, dikerja. Ditulis. Coba baca baik itu. Apa-apa di situ pertanyaannya. Coba ditulis. Ya, itu di situ. Ya, terus nanti jaksa. Coba mintanya nak. Kerja. Ya. Jadi di situ pertanyaan, coba dibaca baik-baik dulu pertanyaannya. Baru dikerja dipahami baik-baik. Ya. Oke, sudah selesai tugas evaluasinya nak? Sudah. Oke, coba
mulai kita kumpul soalnya. Oke, setelah Bapak periksa tadi hasil evaluasinya, saya lihat ya saya akan menyebutkan siapa-siapa yang paling bagus nilainya. Ya, coba tepuk tangan dulu yang paling tinggi nilainya, bintangin lah tepuk tangan temannya. Ya, dia mendapatkan nilai 100. Irgi, ya teman kalian, tepuk tangan. Ya, Sartika, tepuk tangan juga. Ya, jadi yang saya sebutkan dari 3 orang itu tadi adalah nilai yang paling tinggi dari kalian. Sampai di sinilah materi kita hari ini. Banyak-banyak belajar di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap ya jaga protokol kesehatan nak. Dan saya ingatkan kembali juga apa yang sudah kita pelajari hari ini kita ulang-ulang kembali sampai di rumah nak. Dan sebelum kita mengakhiri atau kita pulang, sebaiknya kita berdoa dulu. Coba lagi pimpin temannya untuk berdoa nak. Seluruhnya siap, gerak. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keempat, gerak. Ya mungkin sampai di sinilah pelajaran kita hari ini. Dan Bapak Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi